Nama saya Tisna Umaran, usia 60 lebih lah. Tapi kalau perasaan sih saya masih 40. Saya lama ya berdinas di Pemda Kabupaten Bandung, khususnya di Dinas Pertanian. Jadi dari mulai KCD, bertugas di kecamatan ya yang mengkoordinasikan penyuluh, kemudian kepala subseksi dulu itu, kemudian kasubdin, kalau sekarang kabid ya. Jadi kalau tertarik ke pertanian itu saya justru dari mulai SMP gitu ya. SMP pada saat masuk ke SLA itu saya daftar di dua tempat. Pertama di SMA Ujung Berung, kemudian di SPMA Tanjung Sari. Nah, dua-duanya itu diterima. Bahkan saya di SMA Ujung Berung pernah 2 minggu lah sekolah gitu ya. Tapi karena saya tertarik ke pertanian, saya masuk SPMA. Saya nggak ngerti sebetulnya jurusan apa itu kejuruan SMA seperti itu. Karena saya masih senang pertanian, nah saya masuk aja ke SPMA. Nah itu karena saya memang dari awal seneng ya, dari sekolah, kuliah, kerja di pertanian. Saya juga mendorong kepada teman-teman di Dinas Pertanian. Jadi pengetahuan itu harus jadi ilmu gitu, harus bisa dipraktekkan. Kalau masalah kopi harus bisa nyeduhnya, harus bisa, pokoknya gitulah. Nah saya juga seperti itu karena saya seneng pepelakan, resep kakak kukut. Jadi saya ternak domba, kemudian pelihara ada padi, ada tanaman keras, terutama duren yang itu saya sangat seneng gitu ya. Nah ini durian itu pertama karena memang seneng ya, nikmat. Itu raja buah itu ya durian. Kemudian durian itu nggak pernah harganya rendah, terutama kalau kita menanam durian yang premium gitu ya. Jadi kalau dulu montong itu top, nah kita harus mengikuti zaman bahwa nanti montong itu akan ditinggalkan karena ada produk yang lain, varietas yang lain. Jadi yang saya tanam ini bawor, harganya kalau di saya 100.000 lah per kilo, rata-rata ini 4 kilo 5 kilo, jadi satu butir 400.000 sampai 500.000. Belum OC itu duri hitam itu 350.000. Kalau 2 kilo aja udah 700.000 satu butir. Satu pohon ada 20 ya lumayan. Kemudian ada musangking ya. Jadi itu varietas-varietas yang selama ini pasarannya bagus. Kemudian saya juga sedang menanam super tembaga ya dari Bangka. Itu juga nanti masa depan yang nilainya itu menjanjikan. Jadi saya tertarik terhadap durian itu pertama senang, yang kedua prospek ekonominya itu luar biasa lah gitu ya. Jadi kita bisa pensiun itu kan ada yang nanya bagaimana pensiun itu enak nggak? Kalau menurut saya enak sekali, nikmat sekali. Kalau pertama loba duit, yang kedua sehat. lamun temukan duit lainnya kan geringan ripuh gitu, tapi lamun loba duit gitu sehat. Nah ya nanamnya senang, melihatnya senang, kemudian harganya bagus, duitnya ayaan lah gitunya. Sekarang kan baru awal nih, apalagi kalau semakin tahun kan semakin banyak nih. Jadi kita lama pensiun itu ya penghasilan dari durian itu 10 pohon itu kalau hitung-hitungan itunya ya 200 juta mah per tahun adalah. Jadi pertama kan teknis ya, bagaimana budidaya. Nah itu kan walaupun sekolah di pertanian, tapi ilmu itu kan harus dipraktekkan. Nah itu juga perlu kita menguasai ilmunya budidaya. Kemudian ada bisnisnya, jadi memasarkan durian itu, apalagi yang durian mahal. Kan dari konsumen mah pertama pengen yang enak, kemudian pengen yang murah. Kita mah kan enak bolehlah, tapi nggak mau harga murah, harus yang bagus. Artinya harus bagaimana kita strateginya menjual produk-produk ini kepada customer tertentu juga gitu. Jadi itu merupakan bagian dari strategi, bagian dari persoalan. Termasuk juga sistem pemasaran. Sekarang kan dengan medsos gitu ya. Tapi tetap bahwa kualitas itu harus dijagalah sehingga konsumen itu benar-benar puas. Ya saya karena tadi didasari oleh senang, jadi saya bisa mengidentifikasi. Kalau misalkan pucuk baru berarti itu hamanya apa, itu berarti semprotnya kapan gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau berbunga pupuknya apa.
Terus kalau misalkan si buahnya sudah sebesar apa pupuknya, nah, saya itu memang harus dipelajari. Oleh karena itu kepada teman-teman ASN ya yang mau pensiun, jangan besok mau pensiun baru nanam. Oh itu berat menurut saya. Jadi 3 tahun 4 tahun mau pensiun, nah itu menanam. Oh iya saya sangat terpengaruh lah gitu ya. Jadi kalau tidak siap teman-teman yang mau pensiun, terutama nih saya himbau. Jadi karena prinsipnya pensiun itu harus hidup di masa kini, jangan hidup di masa lalu. Nah sekarang mah kita pensiun, bagaimana kita mengisi waktu gitu, waktu yang waktu yang menyenangkan bagi kita gitu ya. Sehingga tadi saya katakan begitu pensiun saya itu sudah merancang pagi-pagi ini hari ini. Jadi alhamdulillah gitu ya, saya sangat senang lah mengisi pensiun ini. Ya justru keluarga sangat support ya. Pertama senang melihat saya senang gitu ya. Keduanya kan tadi juga kan ada teman-teman yang mau investasi, ajak kerjasama gitu ya, mungkin juga ada alternatif yang lain gitu. Nah kalau kita punya asetnya itu bagus, justru kita alternatif untuk bisnisnya itu banyak gitu. Katakanlah misalkan itu dijual sekian rupiah, ya kita bisa bisnis yang lain atau usaha yang lain. Jadi tidak vakum, tidak hanya terbelenggu oleh masa lalu lah gitu ya, dinas. Tapi pensiun itu adalah memulai hal yang baru lah. Kan kata hadis kalau selesai satu pekerjaan, kerjakanlah kerjaan yang lain dengan serius. Jadi saya udah selesai nih jadi PNS, atau saya tambah masa lalu tanya kapayun, habis serius yuk menata supaya itu lamun usaha gitu. Oleh karena itu tidak bisa begitu tek langsung usaha, harus ada latihan dulu. Ada juga saya di ini ada alpukat, kemudian di tempat yang lain juga ada rencana saya menanam labu siam ya, labu acar gitu ya di Ciwidey. Gua caranya coba lama duit gitu tanya. Udah jadi beban gitu. Duit pensiunnya seberapa sih misalkan, saya nggak tahunya dari awal saya mah gaji itu si ibu gitu ya. Terus sampai pensiun juga berapa sih ibu. Jadi saya tidak ada beban untuk traktir, bayar listrik, sibuk kayak gitu. Jadi anak misalkan pensiun deh, kuma drastis tuh biasa we saya mah udah tiba lagi ternyepongkan duit eta gitu. Boleh ya kepada teman-teman yang tertarik mau main ke tempat saya, rumah saya di Bumi Cipacing Permai, Blok B nomor 5. Saya juga ada Instagramnya Tisna Umaran 23, TikToknya juga Tisna Umaran 23. Nah itu dilihat aja, nanti kita bisa kontak-kontak lah gitu. Baik, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan, ya kelancaran, keselamatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.